semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa maupun siapapun Anda yang berkenan untuk menyaksikan pembahasan kali ini saya dengan mata kuliah Seminar Riset Perbankan Syariah. Di mana hari ini kita adalah pertemuan kedua yang akan membahas tentang bagaimana penelitian yang baik itu seperti apa, kemudian tips mencari jurnal penelitian sebagai bahan rujukan untuk menentukan judul yang akan dipilih oleh teman-teman, dan yang ketiga adalah penentuan rencana judul penelitian yang nantinya akan teman-teman bikin menjadi sebuah penelitian. Oke, untuk metode pada pertemuan kali ini yaitu tentang problem based learning, di mana teman-teman harus mencari jurnal sebanyak-banyaknya dari yang internasional berakreditasi maupun yang nasional berakreditasi, sehingga setelah mencari jurnal sebanyak-banyaknya teman-teman dapat menentukan tema yang kira-kiranya akan klik dan enak untuk nanti dijadikan penelitian. Dan permasalahan yang ada dari hasil jurnal yang sudah dikumpulkan adalah salah satunya research gap. Research gap itu apa? Research gap salah satu bentuk dari research gap adalah adanya perbedaan-perbedaan dari hasil penelitian dahulu yang bervariatif atau hasilnya berbeda. Meskipun dengan tema yang sama, tapi hasil-hasil dari penemuan penelitian dahulu itu berbeda-beda, itu salah satu dari bentuk riset. Ataupun ketika penelitian yang menjadi rujukan utama teman-teman itu berbeda dengan penelitian teman-teman, itu juga salah satu yang menjadi novelty atau kebaruan dari penelitian teman-teman. Misalkan yang terbaru adalah dari respondennya, misalkan ada modifikasi variabel yang baru, yang terkini, yang kira-kira sangat cocok dengan dunia kontemporer dari teori-teori yang sudah lama, ataupun dari populasinya yang berbeda, atau dari sampelnya yang berbeda, ataupun dari beberapa hal yang berbeda. Itu yang akan menjadi subjek yang kemudian menjadi bahan dari teman-teman nantinya akan menentukan atau merumuskan masalah-masalah pada pendahuluan atau pada latar belakang masalah. Lalu tema penelitian yang baik terutama dalam hal perbankan syariah itu apa saja? Jenis-jenis tema yang sering dilakukan saat ini yang masukin untuk bisa diangkat menjadi sebuah penelitian ini, yaitu yang pertama misalkan minat dan kepuasan stakeholder bank syariah. Minat dan kepuasan stakeholder dalam hal ini bisa juga dari nasabahnya ataupun dari mitra-mitra dari bank syariah. Dari hal ini bisa diteruskan menjadi loyalitas juga. Misalkan minat dari para nasabahnya untuk menggunakan produk-produk syariah. Kemudian keputusan mereka apakah sudah menggunakan produk-produk syariah atau tidak. Kemudian setelah mereka menggunakan produk-produk syariah, apakah mereka merasa puas atau tidak dari produk-produk yang sudah ditawarkan oleh perbankan syariah yang mereka gunakan. Setelah mereka menggunakan, itu juga bisa diteruskan menjadi apakah mereka tetap loyal ketika mereka menggunakan bank syariah atau malah mereka itu akan berpindah. Nah, hal ini juga tema yang menarik untuk bisa dibahas pada penelitian teman-teman semuanya. Yang kedua, misalkan tentang kinerja bisnis dan keuangan bank syariah. Yang kita tahu perbankan tentu sangat erat kaitannya dengan tingkat kesehatan keuangan mereka, karena core bisnis perbankan syariah adalah di keuangan. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti kredit macet dan lain sebagainya, tentu kondisi keuangan bank akan terganggu. Nah, ini bisa diteliti oleh teman-teman semuanya, apakah variabel-variabel tertentu bisa mempengaruhi kondisi keuangan bank syariah. Yang selanjutnya adalah model bisnis bank syariah di masa depan.
misalkan di masa depan nanti Bank Syariah akan membuat unit bisnis yang baru seperti apa. Sebagai contoh, misalkan pada Bank Muamalah Syariah mereka membuat model bisnis institut atau bisnis pendidikan. Nah, ini juga menarik di mana Bank Syariah tapi justru membuat unit bisnis pendidikan. Event tadi Bank Syariah ini adalah fenomena yang terjadi pada Bank Syariah. Kasus yang terakhir misalkan ada Bank Syariah Indonesia terkena hack sehingga nasabah tidak bisa menggunakan produk Bank Syariah dalam kurun waktu kurang lebih hampir 7 hari atau 1 minggu. Hal ini tentu akan menyebabkan kondisi yang tidak diinginkan seperti nasabah merasa tidak puas dan lain sebagainya. Hal ini sangat menarik untuk diangkat menjadi sebuah kajian. Nah, tugas teman-teman adalah bisa mencari event tadi yang lainnya. Kemudian ada hal yang masih ingin juga saat ini, yaitu digitalisasi keuangan atau digital bank atau digital payment, di mana kondisi saat ini para nasabah sudah beralih penggunaan dari yang dulu fisik yang menggunakan uang fisik, sekarang mereka sudah lebih tertarik untuk menggunakan uang digital, e-payment, misalkan menggunakan QRIS ataupun dompet digital. Nah, ini perilaku penggunaan mereka juga bisa untuk diangkat menjadi sebuah penelitian gunanya seperti apa. Selanjutnya adalah lembaga-lembaga keuangan syariah di luar bank syariah ini juga boleh untuk dilakukan penelitian terkait misalkan ada pegadaian syariah, dimana unitnya mungkin sedikit tapi perlu diteliti bagaimana kondisi di sananya, bisa dari sisi marketingnya, manajemennya, dari sisi keuangannya maupun dari SDM-nya. Termasuk juga dalam lembaga keuangan syariah seperti asuransi syariah ini juga bisa masuk menjadi penelitian pada dunia perbankan syariah. Asuransi syariah yang kita tahu juga sudah ada beberapa di Indonesia seperti Takaful dan lain sebagainya. Nah, kondisi perusahaan asuransi syariah tersebut seperti apa, ini yang perlu untuk diteliti lebih jauh oleh teman-teman. Yang terakhir adalah pasar modal syariah. Ini juga ada tetap arisannya dengan perbankan syariah karena masih pada lingkup dunia keuangan syariah. Teman-teman mungkin bisa menjelaskan pasar modal syariah kaitkan dengan dunia perbankan syariah. Misalkan kondisi saham pada bank syariah yang sudah IPO ya, yang sudah go public, ini juga bisa diteliti kondisinya apakah sama dengan perbankan syariah yang sudah go public atau lain sebagainya. Bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian teman-teman semuanya. Oke, itu tema-temanya. Dan bagaimana kita mencari jurnal-jurnal yang menjadi rujukan kita nantinya agar kita menemukan tema yang tepat. Ini saya ada daftar yang sudah sering digunakan oleh para peneliti, baik tingkat internasional berakreditasi maupun tingkat lokal yang terakreditasi. Mungkin ada yang sudah familiar juga dengan yang namanya Google Scholar. Nah, ini bukan satu-satunya rujukan ya. Google Scholar itu salah satu rujukan, akan tetapi masih campur aduk antara yang bagus maupun yang tidak. Nah, untuk kita mendapatkan jumlah penelitian yang baik, yang bagus, apalagi sampai standar internasional berakreditasi, ini ada daftar-daftar mungkin bisa teman-teman cari di sini ketika mencari jurnal penelitian yang akan dijadikan sebagai rujukan pada penelitian teman-teman semuanya. Yang pertama adalah Science Direct. Science Direct adalah salah satu publisher yang berasal dari Belanda. Ini sangat menguasai dunia publikasi ilmiah. Nah, teman-teman bisa mencari di sini sesuai dengan tema yang teman-teman inginkan. Di sana akan tetapi sebagian besar adalah berbayar, sehingga gunakan akses WiFi dari kampus yang sudah berlangganan sehingga tidak perlu membayar untuk download publikasi ilmiah di Science Direct. Termasuk juga di Emerald Insight, ini adalah publikasi dari Inggris. Teman-teman bisa juga mencari di sini banyak sekali dan bagus-bagus tulisannya serta kekinian atau kontemporer. Sama akan tapi Emerald juga harus berbayar untuk gunakan WiFi kampus agar ketika mendownload tidak perlu membayarnya.
Kemudian ada Springer itu dari Jerman. Ini sama publisher yang sangat terkenal juga, yang hasil penelitiannya bagus-bagus. Teman-teman bisa download di situ. Dan juga ada PubQuest. PubQuest lumayan juga untuk menjadi rujukan teman-teman mencari jurnal internasional ya. Tetapi biasanya tiga publisher yang terkenal yaitu ScienceDirect, Emerald Insight, sama Springer itu yang menjadi rujukan utama bagi para peneliti internasional. Karena publisher ini memang sudah sangat terkenal. Nah selanjutnya adalah teman-teman mungkin sudah tahu yaitu SINTA. Ini badan akreditasi jurnal ilmiah oleh pemerintah. Dari SINTA ini teman-teman bisa memilih, kalau di Google Scholar tidak bisa memilih, tapi di SINTA bisa memilih teman-teman untuk mencari jurnal sesuai dengan tema masing-masing, akan tetapi sudah terakreditasi nasional. Misalkan yang SINTA 1, SINTA 2, SINTA 3. Jadi biasanya yang bagus untuk menjadi rujukan karena sudah berstandar terakreditasi yang tinggi. Itu adalah sumber-sumber jurnal yang teman-teman bisa kulik di situ, bisa mencari sebanyak-banyaknya untuk mendownload. Kemudian setelah itu teman-teman bisa menentukan judul penelitiannya. Judul penelitian yang sesuai dengan passion teman-teman. Kalau perikanan syariah tentu ada sesuai dengan lingkup bisnisnya. Manajemen itu ada 4 ya. Teman-teman bisa melakukan penelitian pada lingkup bisnis manajemen keuangan dari bank syariah. Yang kedua dari manajemen pemasaran dan syariah. Yang ketiga dari manajemen sumber daya manusia atau sumber daya insani ya kalau di mungkin bank syariah. Yang keempat adalah manajemen operasional dari perbankan syariah. Dari 4 itu teman-teman bisa dipilih mana yang kira-kira paling cocok dengan passion teman-teman. Dan jangan lupa ketika nanti sudah menemukan tema yang tepat dan sudah menemukan jurnal-jurnal yang menjadi rujukan utama, teman-teman bisa menentukan judul penelitiannya. Judul penelitian ada 4 paling nggak tips dari saya. Yang pertama, judul merupakan gerbang utama. Jadi ketika orang melihat judul itu pasti akan berpikir bahwa isinya itu sesuai dengan judul. Untuk itu jangan lupa bahwa judul itu harus selalu mencerminkan apa isi artikel teman-teman semuanya. Meskipun nanti judulnya bisa direvisi ya setelah artikelnya jadi, akan itu dari pertama judul jangan lupa harus menjadi gerbang utama untuk mengetahui apa kira-kira isi dari tulisan teman-teman semuanya. Yang selanjutnya adalah judul penelitian perlu dapat menarik, apalagi ketika ingin disajikan ke dosen pembimbing ataupun ke jurnal ilmiah. Mereka, para dosen pembimbing ataupun para editor jurnal ilmiah pasti yang pertama adalah melihat judulnya. Ketika judulnya tidak menarik mungkin akan ditolak atau tidak di-ACC. Jadi pastikan judulnya itu menarik dan kekinian sehingga nanti akan kans untuk di-ACC atau diterima oleh editor jurnal akan lebih tinggi. Kemudian judul itu harus singkat tapi bermakna dan terkait dengan isinya. Singkat dan bermakna. Jadi judul itu tidak boleh bertele-tele. Biasanya judul itu antara 10 sampai 15 kata. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Singkat mencerminkan dari isinya. Kemudian judul karya ilmiah itu tidak terlalu dibuat terlalu indah ya seperti sebuah novel, akan tapi membuat pembahasannya malah berbeda. Jadi judul karya ilmiah itu tegas, singkat, bermakna, tapi tidak membuat bingung si penelitinya. Jadi penelitinya, jadi pembacanya juga mungkin bisa kira-kira mengetahui isi yang ada di jurnal penelitian tersebut. Tapi tidak juga harus boleh terlalu sederhana ya. Judul harus yang menarik sekali, tapi tidak dibuat yang puitis, tapi sesuai dengan keilmiahan. Oke, untuk materi penentuan tema dan judul penelitian saya kira cukup ya teman-teman. Untuk saat ini sudah mulai bisa untuk collect jurnal yang ada pada list publisher yang sudah saya tampilkan ini. Di situ teman-teman cari sebanyak-banyaknya yang bagus-bagus, kemudian tentukan tema yang ada agar nanti bisa dipilih atau dibikin judul yang diinginkan. Oke, terima kasih untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Jika ada yang ingin
sana bertanya, silahkan juga komen di media yang ada. Oke, sampai di sini. Mohon maaf tidak ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.